Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Desa, bertemu lagi di channel Kemal Pasya, sahabat belajar desa buat kita semua. Di video sebelumnya kalian mungkin sudah menyaksikan perjalanan kami ke Kampung Canggai. Saya bersama dengan Pak Munajar beserta dengan Kecik dan Ketua Tuhapet baru saja melaksanakan kegiatan pelatihan penyusunan kanun Gampung di sana. Nah, pada saat kami perjalanan pulang ke Melabuh, kami menyempatkan diri untuk singgah ke salah satu kebun jagung yang ada di Kecamatan Pantai Cermen, tepatnya di Kampung Lok Guci yang dikelola oleh masyarakat di sini dan juga dibina oleh Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan dari Kantor Camat Pantai Cermen. Saya bersama rekan-rekan yang ada di sini sudah berada di kebun jagung milik masyarakat dan saat ini kita langsung bincang-bincang santai saja bersama dengan pengelola kebun serta pembina kebunnya ini sendiri. Alhamdulillah di sini sudah ada Pak Ihsan Mutakin, rekan kami juga. Apa kabar Pak Ihsan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan juga petani milenial kita yaitu Pak Yusra ya. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Ini luar biasa ini. Kami baru sampai di sini melihat kebun jagung pertama sekali dan kebun jagungnya juga sangat indah. Kami pengen dapat cerita lebih banyak nih gimana dari Bang Yusra dan Bang Ihsan perkembangan kebun jagung ini mulai dari awal merintisnya sampai dengan sekarang dan hampir panen ya, Bang Ihsan ya. Ya Pak, kalau kami sendiri Pak di sini Pak, ini sebenarnya walaupun dilihat udah bagus Pak, namun ini belum masih ada tahap-tahap yang ada tinggal Pak. Misalnya seperti ini pembukaannya cuma sekali, namun anehnya Pak dengan penggunaan bibit yang bagus Pak, ini mampu juga berproduksi baik Pak. Ini sejak kapan ya tanamnya? 26 November. 26 November. Sekitar 60 hari lah. Udah 60 hari Bang ya, udah di sini ya. Yang terlibat di sini pekerjaannya orang-orang desa di sini, desa, Pak, di sini Pak. Di Kampung Lok Guci ya. Iya, Pak. Kalau Pak Ihsan gimana bisa ada ide kebun jagung nih di sini awal mulanya? Jadi terima kasih Pak Kemal. Jadi ini kan sebenarnya ini sebelumnya kan di sini kita terkenal dengan bagus tanaman hortikultura. Jadi masyarakat sini kan banyak di kacang tanah. Kemudian banyak tanah-tanah yang yang tidak dimanfaatkan ya, semacam ini. Sebelumnya ini hanya padang rumput ya. Kayak Jadi, lahan tidur gitu ya? Iya betul. Jadi saya coba bicara dengan beberapa yang ini termasuk ini Yusra, ini anak muda yang bagus sekali. Jadi saya bilang sebenarnya ini jagung punya potensi yang sangat bagus gitu. Jadi orang-orang di Pantai Cermen sini, petani-petani sebelumnya sudah pernah tanam jagung juga, habis itu mereka tidak mau karena pasar yang tidak ada gitu loh. Jadi terakhir saya coba berkomunikasi dengan Kompak juga, jadi mereka membantu kami untuk keperantaraan pasar. Jadi alhamdulillah ada beberapa titik lah yang kita bina di sini. Salah satunya ini lebih kurang sekitar 2,5 hektar. Jadi ada 3 titik lah, lebih kurang sekitar 9 hektar semuanya. Alhamdulillah ini hampir bersamaan, nanti selang-selang seminggu lah ini Pak Kemal. Jadi ini yang terakhir ya, yang terakhir ya. Yang pertamanya di Krumekah, kemudian ada di Tegalsari juga. Jadi ini kita sudah bangun kerjasama dengan beberapa perusahaan yang menampung pakan ternak juga. Nah, jadi nanti insya Allah kalau ini berproduksi hasilnya bagus, nanti kita akan kirimkan ke pabrik pakan ternak. Kami dari saya sebagai Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan, harapannya setelah ini akan banyak petani-petani yang ikut menanam jagung ini karena kami melihat potensinya bagus sekali. Kemudian ini tanah juga subur. Seperti tadi dibilang nih Pak Kemal, ini cuma satu kali pupuk hasilnya begini, alhamdulillah sekali. Ya kan? Jadi apalagi kalau kita udah mengerjakannya sesuai dengan ininya gitu ya kan? Itu bisa mungkin hasilnya lebih daripada ini lagi. Kami hanya berharap setelah ini akan banyak, ini akan menular kepada yang masyarakat lain ya, ke petani-petani. Saya kira seperti itulah Pak Kemal. Ya memang potensi di sini jagung, kacang tanah gitu Bang ya. Apalagi kayaknya wilayah di sini subur juga ya karena didukung dengan irigasi pengairan yang ada di sini juga bagus. Kalau dari bibit jagungnya sendiri ini bibit khusus atau kayak gimana? Pioner ya? Ya pioner. Oh pioner. Berarti nilai jualnya juga lebih tinggi ya dari
Mungkin Jagung kalau yang lain. dari ininya agak sedikit tahan dari penyakit lah. Itu ada beberapa ini kayak bulai gitu kan. Nah, itu saja sih. Sebenarnya bibit kan semua hampir sama. Oh. Cuman di apa tahan dengan penyakit apalah gitu. Berarti panen insya Allah di bulan Februari nanti, Bang? Insya Allah ini kan 90 hari. Ya. Nah, 90 hari berarti sekitar akhir bulan Februari kita panen. Mungkin sekitar 100 hari lah Pak Kemal. Ini Iya. kita keringkan di pohon baru kita panen. Kalau penjualannya sendiri itu gimana sistemnya, Bang? Nanti? Kalau ini kan hanya ini pilot project lah Pak Kemal. Ya. Ya kan? Kami menargetkan besok di tahun 2022 pemerintah ini kan sedang main dengan ketahanan pangan kan gitu ya. Iya. Jadi kita maunya dengan tahun 2022 ini ada bantuan bibit melalui ini kan. Jadi nanti yang menampung itu adalah BUMD. Jadi BUMD-nya sendiri nanti kita ini kan nanti baru hasil panennya kita bawa ke Medan. Nanti tinggal kita koordinir melalui BUMD. Artinya nanti pemberian benih sama pupuk ya gitu itu melalui pemerintah Gampung. Iya. Kan cuman hasil panennya nanti ditampung oleh BUMD. Tapi kalau saat ini masih belum ya, masih ditangani oleh. Iya. Kalau ini masih nanti mungkin untuk tahap pertama kita coba bawalah biar ini anak-anak muda ini ngerti lah macam mana ininya gitu loh. Karena kan selanjutnya nanti karena jadi lebih besar mungkin kan nggak sanggup, kita kan tidak punya modal yang cukup besar untuk menampung semua. Jadi BUMG lah yang ada itu ininya kan gitu. BUMG lah yang nanti akan menampung punya petani gitu kan. Nanti kita dari kecamatan nanti kita kerjasama dengan Kompak ya, artinya kita arahkan ke pabrik ini loh, gitu loh. Nanti maksudnya kita sudah kemarin ke Medan dengan Pak Kadis Perdagangan juga, sudah ketemu dengan pihak perusahaan. Mereka memberikan kesempatan kita untuk memasok jagung ini. Jadi nanti mungkin ya setiap kampung bisa menghasilkan itu, saya kira itu luar biasa sekali. Wah, luar biasa. Apalagi Sobat Desa di prioritas penggunaan dana desa di tahun 2022 ini, ketahanan pangan jadi salah satu prioritas juga Bang ya. Betul. Pak Yusra ya. Selain BLT minimal 40%, kemudian untuk COVID sebesar 8%, masih sama kayak tahun kemarin ya Bang Isan ya. Betul. Tapi ada tambahan lagi ternyata untuk ketahanan pangan sebesar 20%. Saya rasa ini jadi potensi yang luar biasa ini yang bisa dimanfaatkan oleh kampung-kampung yang ada di Pantai Cermen, juga desa-desa lain yang ada di seluruh Indonesia untuk bisa meningkatkan ekonomi masyarakat melalui sektor pertanian ya. Saya kebetulan di kantor ini ada ada teman-teman yang punya kemampuan untuk buat pakan ternak. Pakan ternak. Ya. Jadi di 2022 ini kita mau coba nanti hasil panen ini nanti daunnya itu diambil buat jadi pakan ternak. Jadi bisa dimanfaatkan semua lah gitu. Ya, bukan daun-daunnya hanya buahnya nanti aja. dijadikan pakan ternak. Itu kita sudah bangun komunikasi. Nanti mereka akan pada saat kita pemangkasan ini nanti mereka akan ambil itu bisa jadi pakan ternak. Jadi kalau benar-benar dikelola ini ada beberapa sumber yang dari hanya ini gitu, ada beberapa sumber yang masuk gitu loh. Wah, luar biasa. Luar biasa Sobat Desa. Dialog singkat kita ini mudah-mudahan bisa jadi inspirasi buat Sobat Desa yang sedang nonton video ini, dan mudah-mudahan kunjungan kita juga bisa memberikan manfaat, terutama buat saya pribadi yang baru saja sampai ke kebun jagung ini yang luar biasa, sangat bagus, sangat cantik. Mudah-mudahan bisa berhasil sampai dengan panen perdana nanti ya. Amin. Dan mudah-mudahan kita juga bisa datang nanti waktu panen perdana untuk liputan langsung. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Isan, Pak Yusra sudah memberikan cerita yang luar biasa buat kita semuanya. Demikian Sobat Desa video singkat kita kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam Sobat Desa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.